Berjumpa kembali bersama dengan setiap kita dalam program kita Mutiara Malam hari ini. Saya berdoa agar setiap saudara tetap ada dalam kemenangan dalam Tuhan. Amin saudara. Mari kita berdoa dan mari kita akan nikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Kami mengucap syukur buat cinta-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur sebab jika hari ini ada semua karena anugerah-Mu. Sekali lagi kami mau diisi akan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa Engkau memberkati setiap pendengar yang mengikuti live malam ini, agar Tuhan memberikan hati yang lembut, Tuhan memberikan hati yang baru untuk kami siap menerima benih firman-Mu. Dan biarlah benih itu akan bertumbuh, kuat di dalam hidup kami, sehingga menjadikan iman kami kokoh di dalam Engkau. Terima kasih untuk malam ini Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, malam hari ini mari bersama dengan saya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, malam hari ini Tuhan menggerakkan di hati saya untuk kita belajar akan satu perkara. Dan perkara ini sangat penting ketika kita berjalan mengikut Yesus. Apakah itu? Yaitu akui dosamu. Katakan amin. Tajuk ini atau judul ini saya rindu biarlah ini menjadi rema buat kita. Untuk kita punya hati mengakui dosa di dalam kehidupan kita. Kerinduan hati Tuhan adalah setiap kita untuk bisa menerima kasih karunia Tuhan dengan harus rela mengakui dosa kita dan berubah menjadi pribadi yang baru. Katakan amin. Yes, haleluya. Saudara, mari kita belajar dan kita relakan hati kita untuk mengakui dosa kita. Jika engkau setuju, katakan 3 kali yes, yes, yes. Amin. Malam hari ini kita akan belajar dari seorang pribadi ya, yang dipakai Tuhan dengan ajaib, yang berkenan bahkan di hatinya, tetapi dia juga pernah mengalami sebuah pergumulan dosa. Siapakah dia? Dia adalah Daud ya. Setiap kita kenal siapa Daud, seorang yang berkenan di hati Tuhan, tetapi dia juga pernah mengalami sebuah sisi di dalam hidupnya, dia jatuh dalam dosa, saudara. Mari kita akan belajar malam hari ini, pembelajaran kita dari Mazmur pasal yang ke-51. Saudara perlu juga ketahui ini adalah salah satu Mazmur pertobatan ya. Jadi saya percaya sangatlah baik untuk kita belajar berapa kunci-kunci kehidupan daripada Daud, bagaimana dia bisa bertobat, mengakui dosa, dan bangkit kembali. Amin. Mazmur 51 saya akan membawa kita baca dari ayat 3 hingga ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Kasihinilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesesakan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku." Ayat 9 berkata, "Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharunilah batinku dengan roh yang teguh." Apakah saudara malam hari ini, apakah pernah dalam hidupmu Anda merasa bersalah? Ya, saya yakin setiap kita pernah ya mengalami perasaan bersalah. Saya juga pernah mengalami itu. Dan rasa bersalah itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal, bisa saja terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya saudara. Dan kita akan belajar apakah rasa bersalah. Rasa bersalah itu adalah sebuah perasaan yang tidak bahagia tentunya.
perasaan tidak ada damai sejahtera dan tidak tentram, sebuah perasaan buruk, ya, perasaan bersalah, perasaan tidak berharga, perasaan gagal, dan juga merasa malu karena sesuatu perbuatan yang telah kita lakukan. Misalnya saudara, mungkin kita pernah ya dengan mulut kita menyinggung orang yang kita cintai. Ya, kita juga pernah mungkin menyakiti hati orang. Kita juga curiga, kita khawatir, bahkan kita mengumbar hawa nafsu, kita melakukan perbuatan daging sesuai dari Galatia 5. Kita tidak jujur, kita tidak terbuka, bahkan banyak perkara yang bahkan belum terjadi kita sudah worry atau cemas. Nah, saudara, saya mau berkata, saya yakin Anda dan saya juga merindukan yang namanya bagaimana kita mendapat solusi ketika kita mengalami perasaan bersalah. Ya, malam hari ini mari bersama dengan saya kita akan temukan jawabannya dari kisah hidup Daud. Daud pernah mengalami perasaan bersalah. Rasa bersalah itu bahkan muncul seringkali, ya, dan saya mau berkata Daud mengalami itu ketika dia melakukan dosa. Dan saudara, Anda perlu juga ketahui, Anda dimanapun kau berada, rasa bersalah itu akan bisa sangat senang muncul. Karena pada basicnya rasa bersalah itu adalah sebuah intimidasi iblis ketika kita melakukan dosa. Dosa itu jelas menyakiti hati Allah. Alkitab berkata bahwa pada dasarnya setiap manusia bersalah. Roma 3 ayat 10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Di mata Allah, semua manusia bersalah. Karena manusia itu cenderung tidak mau dipimpin oleh Allah dan cenderung memberontak. Namun apa yang Daud ungkapkan di Mazmur 51 ini adalah bagaimana Daud sendiri bisa bebas dari perasaan bersalah. Dan saya rindu kita akan belajar, ya. Yang pertama, apa kuncinya, ya, khususnya ketika kita punya perasaan bersalah, kita itu punya perasaan bahkan tertuduh. Kunci pertama bagaimana kita bisa bebas, tidak lain tidak bukan, engkau harus akui dosamu. Katakan amin. Yes, saudara, mengaku dosa, ya, satu perkara yang sangat penting untuk kita sebagai orang Kristen, berani dan rela mengaku dosa. Seringkali ini berat. Sebab apa? Berhubungan dengan yang namanya harkat dan diri kita. Mengaku dosa bukan perkara yang senang. Oh, jelas. Ya, kenapa? Karena akan bisa menundukkan kita, merendahkan kita. Tapi saya mau berkata, ikuti semua pembelajaran malam ini. Kau akan menikmati bagaimana orang yang direndahkan akan ditinggikan, ya. Kita belajar. Sekali lagi Daud, dia pernah mengalami yang namanya melewati dan melakukan dosa, ya, khususnya ketika dia mengambil Batseba, istri dari Uria. Hari itu Nabi Nathan telah diutus Tuhan datang kepada Daud supaya membeberkan dosa perzinahan yang telah dilakukan Daud, bahkan dosa pembunuhan yang direncanakan oleh Daud. Dan kisah ini sekali lagi saudara, bagaimana dalam kisah Daud melakukan perzinahan dan juga hendak membunuh, bahkan berencana, ya, pembunuhan yang berencana. Dia berencana membunuh suaminya, membiarkan Uria mati. Dalam 2 Samuel 11 ayat 15 berkata, ini merupakan pembunuhan berencana. Hari itu bahwa ketika Daud mau mengambil istri dari Uria yaitu Batseba, Daud berpikir untuk membersihkan hidup Uria karena Daud mengingini Batseba. Tapi Tuhan mengutus Nabi Nathan, ya. Nabi Nathan datang kepada Daud dan ia menceritakan sebuah kisah seorang kaya yang mengambil anak domba satu-satunya kepunyaan orang miskin untuk menjamu tamu orang kaya tersebut. Maka marahlah Daud hari itu, agar supaya apa? Hari itu Daud begitu marah, dia berkata, kenapa orang kaya bisa melakukan itu? Dan Daud berkata, orang kaya itu harus dihukum mati. Saudara tahu, Nabi Nathan berkata, itulah engkau. Wow,
Hari itu Daud seperti dibukakan mata rohnya. Hari itu Daud seperti disadarkan. Hari itu seperti Daud itu dibangunkan dari semua mimpi-mimpi nyamannya. Ya saudara, 2 Samuel 12 ayat 9e, firman Tuhan berkata, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Saudara perhatikan, perbuatan dosa itu adalah perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Akhirnya hari itu Daud sadar atas apa yang diperbuatnya. Tapi Daud mulai gelisah dan tidak tenang. Hidupnya mulai diikuti rasa bersalah. Apa yang tidak berkenan dan jahat bagi Allah yang telah dia perbuat. Ya, Daud merasa hidupnya tidak nyaman. Dia dibayang-bayangi oleh perbuatannya sendiri, yaitu perbuatan dosanya. Ia merasa bersalah, hatinya tidak tentram, dan dia menginginkan ketenangan itu sendiri. Sampai dia memutuskan untuk apa saudara? Mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dia bersalah, aku bersalah, aku minta ampun Tuhan. Saudara, saya mau mendorong siapapun engkau, dimanapun engkau malam hari ini yang mengikuti live streaming, saya berdoa engkau punya hati seperti Daud. Ketika Tuhan menegur dosamu, engkau jangan terlalu sombong. Ketika Tuhan menegur dosamu, firman Tuhan berkata, relakan hatimu. Ada amin saudara? Yes, katakan bahwa aku mau mengakui dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, perhatikan, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya. Saudara, saya menghimbau setiap kita, saya menasehati kita, mari kita belajar punya hati yang suka mengaku dosa. Salah satu perbezaan dari Petrus dan Yudas, ketika dua-duanya ini orang sama-sama murid Yesus, sama-sama juga sudah berbuat dosa. Tetapi apa yang Yudas perbuat dan apa yang Petrus perbuat, hanya Petrus yang mengakuinya. Ketika Petrus melihat sorot mata Yesus, Petrus sadar dia bersalah. Dan Yesus mau men-sharekan cintanya. Yesus berkata, aku mengasihi engkau. Malam hari ini, dengar suara Tuhan yang lembut. Tuhan mengasihimu. Ada amin saudara? Kembalilah ke jalan yang benar. Yang kedua, bagaimana Daud bisa memulihkan hidupnya, bagaimana dia bisa kuat bahkan keluar dari perasaan bersalah. Ketika yang pertama, Daud sudah mengakui dosa. Selepas dia mengakui dosa, yang kedua, Daud bergumul memulihkan hatinya. Saudara, setelah mengaku dosa, sangat perlu sekali engkau juga harus punya momen atau masa khusus. Anda harus pulihkan hatimu. Ya, hari itu setelah Nabi Nathan datang kepada Daud dan menceritakan kisah tentang seorang kaya yang mencuri domba dari seorang miskin, Daud mulai sadar. Dan mendengar kisah ini, sekali lagi Daud juga sadar bahwa perbuatannya itu jahat. Untuk memperoleh pengampunan dan pembaharuan dari Allah atas segala dosanya itu tidak mudah, ya. Apalagi jika seseorang telah mengalami keselamatan. Anda yang sudah diselamatkan, bahkan Anda sudah melayani Tuhan. Saya mau berkata, ketika Anda melakukan dosa, Anda terjerumus kepada kesalahan, Anda harus bergumul. Bergumul apa saudara? Bergumul melawan dosa dan membuat pemulihan hati. Malam hari ini sesiapa di antara saudara sekali lagi yang punya pengalaman seperti Daud, saya mau berkata, Tuhan mau mengampuni engkau. Amin. Apapun kesalahanmu, mungkin engkau tidak mengambil istri orang lain, tetapi engkau punya dosa-dosa secara khusus yang engkau sendiri tahu. Saya mau berdoa, mari bergumul. Akui dosa. Selepas engkau mengakui dosa, mari minta Tuhan pulihkan hatimu. Pengampunan selalu ada pada Allah. Yang ia kehendaki ialah supaya kita belajar berubah dan jangan berbuat dosa lagi. Ada amin. Haleluya. Ya, anak Tuhan harus semangat. Dari Daud kita dapat belajar bahwa betapa menakutkan ketika kita melukai hati Allah yang kudus.
Anda dan saya sudah menikmati berkat Tuhan. Kita diberikan nyawa, kita diberikan penyertaan, bahkan anugerah Tuhan besar atas hidup kita. Mazmur 51 ayat 5 berkata, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saudara, Daud bergumul atas dosanya. Dalam hatinya ketika dia membuat pemulihan hatinya, Daud sadar dan sadar betapa dosanya itu sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Betapa dosanya itu sebetulnya adalah kejahatan di mata Tuhan. Di mana Tuhan Allah yang hari itu mengangkat dia menjadi raja. Tuhan juga sudah menyediakan ada banyak istri perempuan di sekelilingnya. Tetapi Daud tetap tidak bisa menguasai hawa nafsunya. Saudara, mari kita belajar, ya. Ini merupakan sebuah kesadaran tentang tanggung jawab pribadi atas kesalahannya. Kata yang sering muncul di dalam firman Tuhan, ya. Dan ini saya mau berkata, mari kita jaga baik pelanggaranku, kesalahanku, dosaku. Ini adalah merupakan sebuah ekspresi. Daud sangat menyesali dosanya. Bagaimana dengan engkau? Yang ketiga, bagaimana Daud bisa menang? Ya, bagaimana Daud bisa menang terhadap rasa bersalah? Daud sendiri dalam pemulihan hati. Yang ketiga, dia sadar ada tanggung jawab atas dosa. Setiap dosa ada akibatnya, saudara, ya. Tapi Daud punya kerendahan hati. Kenapa dia rendah hati? Karena ketika dia terima akibatnya, nanti saya jelaskan apa akibatnya. Tapi Daud adalah orang yang tidak mencari-cari pembelaan atas dirinya. Daud tidak mencari alasan. Bahkan Daud juga tidak menyalahkan keadaan. Daud tidak berkata, hari itu kan saya sedang kosong, ya. Hari itu kan saya kurang kasih sayang. Hari itu kan saya sedang rindukan seseorang. Apalah, banyak alasan yang kadang-kadang secara jujur saya mau berkata, kita manusia paling pandai membuat alasan. Betul, saudara? Ya, ingatan buat saya juga. Kadang-kadang kita tidak mau untuk mengakui dosa sehingga kita suka beralasan. Saudara tahu? Kisah ini atau case ini dimulai sejak bila, yaitu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Hari itu ketika Allah tahu Hawa berdosa, Allah bertanya, Adam, kenapa engkau melakukan dosa? Kenapa engkau makan buah itu? Adam jawab apa? Karena perempuan ini, ya. Kemudian Hawa berkata apa? Karena si ular. Saudara, basic manusia selalu paling pandai membuat alasan. Tapi malam hari ini, kalau engkau mau ditemukan seorang yang rendah hati, jangan beralasan. Ada amin. Yes, haleluya. Daud orang yang tidak cari-cari alasan. Dan dia harus sadar dan dia menyadari bahwa setiap dosa ada akibatnya. Ada resiko yang harus diterima akibat perbuatan Daud. Hari itu, saudara, yaitu perbuatan Daud, karena apa yang Daud lakukan, anak yang dikandung Batseba ditulahi oleh Allah sehingga anak itu sakit sampai dia mati. Nah, sekalipun Daud berpuasa dan menangis minta belas kasihan Tuhan, tetapi Tuhan punya kedaulatannya, ya. Dan saudara, sisi di mana saya belajar atau kita bisa belajar dari hidup Daud, sekalipun Daud begitu sedih, ya, sebab sepertinya doanya tidak dijawab, tetapi Daud menghargai keputusan Allah yang baik. Kesalahan itu harus menanggung resiko. Setiap saudara, saya mau berkata, bila saat ini kau sedang mengalami mungkin perkara-perkara yang tidak baik dalam hidupmu, kegagalan, ya, atau sakit atau apapun, dan engkau tahu itu adalah teguran Tuhan, saya mau berkata, mari kita punya sikap seperti Daud. Amin. Jangan kecewa kepada Tuhan, jangan putus asa, tetap menyembah, ya. Dia mengasihi, bahkan sangat mengasihi, sekalipun kita masih berdosa. Sebab tidak dibiarkan selamanya orang itu menderita. Justru saudara perhatikan, dengan akibat itu diterima, maka orang atau Anda dan saya akan bisa belajar betapa Allah itu penuh kasih dan Allah itu adil.
Amin, saudara. Dia punya di dalam kemahaadilan Tuhan. Tuhan mau mengajari kita. Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Ya, dan ingat di saat kita mengalami proses, maka Tuhan juga akan menyediakan ya kasih karunia membuat kita kuat. Amin, saudara. Mau belajar? Kesalahan yang ditanggung oleh Daud itu harus ditanggung Daud sendiri. Bahkan sikap Daud sungguh gentleman. Kenapa? Karena Daud itu lelaki sejati. Ya, dia berani melakukan atau berani membuat perkara yang tidak baik, berani melakukan, dia berani sendiri juga menanggungnya. Bagaimana dengan saudara? Haleluya. Saya berdoa setiap saudara malam hari ini jangan membiasakan menunjuk seseorang atau situasi, memakai alasan setiap kita. Buat pengakuan sejati, terima akibat Tuhan, dan minta Tuhan hati yang baru. Pengakuan yang sejati itu juga ialah mengakui kesalahannya dengan tidak mencoba berdalih ya atau beralasan. Saudara, mari kita belajar. Dan dari sikap Daud yang ajaib ini apa, saudara? Daud tidak mau tinggal terus-menerus dalam dosanya. Karena itu ia datang kepada Allah dan ia memohon pengampunan supaya dipulihkan. Wow, ini dahsyat. Ada amin, saudara? Ini luar biasa. Alkitab mencatat dalam Lukas 15 ayat yang ke-7. Lukas 15 ayat yang ke-7 berkata, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Wow, saudara perhatikan bahwa pertobatanmu itu bisa membuat sukacita di sorga. Pertobatanmu itu akan mengubah atmosfer. Pertobatanmu bahkan akan mengubah masa depanmu. Katakan amin. Yes. Kita harus bergumul ya melawan dosa. Sebab dosa itu melawan Tuhan. Jangan biarkan dosa itu tetap tinggal dalam hidup kita, tetapi lawan dan perangilah. Hadapi dosa itu dengan bersikap terbuka dan jujur di hadapan Tuhan. Jangan suka menyembunyikan dosa. Amin, saudara. Ya, hati-hati dengan sikap ini, yaitu apa? Sikap yang seringkali kita tidak sadari, kita membiarkan dosa. Kita cincai dengan hidup. Kita ingat Tuhan tidak melihat kehidupan kita. Kita tidak mau mengakuinya, ya. Dan ini akan mencegah kita menikmati hubungan dan persekutuan dengan Allah dan sesama. Orang yang menyangkal dosanya atau berusaha menyembunyikannya, tidak mau mengakui dan tidak mau menyesalinya, dia tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Secara rohani, dia juga tidak bisa bertumbuh. Jadi saudara, malam ini saya mendorong, mari akui dosamu. Pengampunan dan kemurahan Allah itu tersedia bagi semua orang yang mau datang kepadanya dengan sungguh hati. Amsal 28 ayat 13 berkata, "Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi." Haleluya. Anda mau disayang Tuhan? Akui dosamu. Amin. Haleluya. Yes. Katakan kalau engkau duduk dengan kawanmu, dengan saudaramu, familymu, ayo belajar hari-hari ini akui dosa. Amin. Pasal yang ke-28 ayat 14 dari Amsal juga berkata, "Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya," perhatikan, "akan jatuh ke dalam malapetaka." Haleluya. Saudara, saya percaya engkau tidak mau jatuh atas malapetaka ya. Oke, yang keempat, mengakui bahwa dosa itu melawan Tuhan. Daud memiliki kesadaran bahwa dosa itu melawan Tuhan. Setelah Daud menyadari kesalahan yang telah ia perbuat kepada manusia, ia juga menyadari bahwa terutama dosanya itu melawan Allah. Ya, firman Tuhan berkata, 2 Samuel 12 ayat 9, "Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang.
istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Nah saudara, terlepas dari perbuatan Daud terhadap Betseba dan Uria suaminya, maka tindakan Daud itu pada akhirnya menentang Allah. Saudara perhatikan, Mazmur 51 ayat 6 berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berbuat dosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Daud pun, perhatikan, membuat sebuah pengakuan kepada Allah yang tanpa tersembunyi tentang kesalahan yang diperbuatnya. Ya, Mazmur 31 saya baca dari ayat 1 sampai 11. Mazmur 32 ya. Mazmur 32 ayat 1, dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Perhatikan saudara ya, berbahagia manusia tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah tersembunyi atau tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Saudara perhatikan ayat 6. Orang saleh harus berdoa. Bahkan saudara dikatakan apa? Engkau harus berdoa selagi engkau dapat ditemui. Engkau itu Tuhan. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengejar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kutempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya pada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah hai orang benar. Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Ada amin, haleluya. Mengakui dan memberitahukan dosa dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh akan menghasilkan pengampunan. Dan saudara perhatikan, Daud mengakui Allah. Ya, Daud juga menerima segala keputusannya. Karena apa? Karena Daud sadar Tuhan Maha Adil. Yang kelima, kita juga harus menyadari bahwa kita orang berdosa dan sangat memerlukan pengampunan. Anda mau keluar dari rasa bersalah, Anda harus sadar engkau perlu pengampunan Tuhan ya. Jadi jangan disimpan-simpan perkara-perkara yang tidak benar. Daud mengakui bahwa sejak dia dari kecil, dari kandungan dia lahir, dia itu sadar dia punya kecenderungan berbuat dosa. Daud menyatakan bahwa sifat manusia itu paling suka berbuat dosa. Sehingga pada ayat yang keempat dia berkata, bersihkan aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ya, dosa itu dilihat sebagai sesuatu yang berurat, berakar secara dalam, dan yang memerlukan pengobatan intensif. Yaitu dengan apa saudara? Membuang habis dosa menjadi tanpa bersih. Saudara, Anda mau sehat, Anda harus buang bersih. Karena itu seperti apa? Penyakit menular. Ya, dosa itu penyakit menular, bahkan lebih ganas dari COVID-19, saudara. Saya mau berkata, pengampunan yang diberikan Tuhan itu memulihkan keadaan kita. Bersyukur kepada Tuhan yang telah menyediakan pertolongannya. Oleh sebab itu, mari saya mendorong malam ini, rindukan untuk mengaku di hadapan Tuhan. Yang kelima, ketika engkau mau mengaku, ketika engkau sudah mulai sadar, engkau harus apa?
engkau harus belajar punya penyerahan diri untuk Allah membaharui hidupmu. Daud sadar dia banyak dosa. Daud sadar hari itu dia mengecewakan Tuhan. Tetapi Daud juga mau menang terhadap rasa bersalah dengan cara apa? Dia mau dibaharui. Kita sebagai orang percaya kita perlu roh Allah mendiami kita, membaharui hidup kita. Sebab apa? Karena kita hidup dalam sebuah kondisi, situasi, dan juga kebiasaan-kebiasaan jahat. Roh Kudus itu akan menolong kita, membaharui kita. Roh Kudus akan menolong kita, menyucikan hidup kita. Ya, Mazmur 51 ayat 12 berkata, hanya Allah saja, dikatakan ini permohonan Daud. Jadikanlah aku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Hanya Allah saja yang bisa membuat kita ciptaan baru, saudara, dan membuat pemulihan dalam hidup ini. Salah satu bahagian kita adalah datang ke Tuhan. Amin. Minta pengampunan daripada Tuhan, Allah yang sanggup membersihkan hidupmu dan saya. Ya, dalam ayat 9 sampai 10 Mazmur 51 berkata, bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi putih seperti salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorai kembali. Amin. Daud tidak akan merasa tenang sebelum dia mengakui dosanya. Tapi perasaan tenang akan datang, damai sejahtera itu datang ketika Daud sudah memulihkan hidupnya dan mau dibaharui oleh Tuhan. Amin, amin, amin. Ya, saudara, saya tahu perkara ini bagi beberapa saudara tidak mudah, tetapi saya mau berkata, jangan sampai engkau menunda. Pertobatan jangan pernah didelay. Ketika engkau mau mengakui dosamu, akui hari ini. Alkitab mencatat dalam Mazmur 38 ayat yang kelima, sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat. Saudara, ketika Anda menunda-nunda pertobatan, Anda menunda-nunda untuk mengakui kesalahan, itu seperti beban berat. Itu akan menekan engkau. Ya, perasaan rasa bersalah, rasa tertuduh, intimidasi akan menekan engkau. Oleh karena itu malam hari ini dalam kasih Kristus saya berkatakan dalam nama Yesus, Anda harus mau mengakuinya. Amin. Dan hari ini saya mau berkata, mari bangkit. Amin. Katakan yes, yes, yes. Bangkit. Hadapi rasa bersalah itu. Hadapi Tuhan dengan hati yang terbuka, jujur dan tulus. Anda perlu minta pengampunan dan bertobat. Supaya apa? Anda dipulihkan. Ya, Tuhan akan membuang semua rasa putus asamu, rasa bersalahmu, sehingga Tuhan memberikan sebuah hati yang baru. Amin, saudara. Pegang ayat ini. Yesaya 1 ayat 18 berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Haleluya. Kasih Tuhan ada padamu. Kasih Tuhan mau memulihkan engkau malam ini. Ya, di dalam firman Tuhan ada banyak orang-orang yang betul-betul mengalami kasih Tuhan. Seorang perempuan, saudara masih ingat, wanita pelacur datang di kaki Yesus. Dia mengurapi bahkan kaki Yesus dengan air mata dan juga rambutnya. Dia menyeka kaki Yesus bahkan dengan minyak yang harum dan sangat mahal. Saudara, karena apa? Karena perempuan ini sadar kasih Yesus yang bisa menerima dia apa adanya. Bahkan Petrus, ya, tadi saya mau berkata, tadi saya sudah berkata juga, Petrus sadar dia orang dekat dengan Yesus, tapi dia bisa juga menyangkal Yesus. Saudara, karena kesadarannya, maka ketika Petrus bertobat, ketika Petrus mengakui dosanya, Tuhan ubahkan dia dengan ajaib. Saya yakin Anda yang melihat Mutiara malam ini, ketika engkau rindu mau mengakui dosamu, saya yakin hidupmu akan berubah. Ada amin, saudara? Yes. Galatia 5 ayat 15 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi perhatikan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Pesan saya malam hari ini adalah Tuhan lebih memilih
orang yang berdosa tetapi mau bertobat, daripada orang yang hidup dalam kemunafikan. Kelihatannya dia suci, kelihatannya dia baik, ternyata dia berdosa. Dan lebih parahnya, saudara apa? Tidak ada tindakan untuk dia mau mengakui dosa. Malam hari ini, mari pegang firman Tuhan ini. Jangan sampai engkau meninggalkan kasih-Mu. Jangan sampai engkau jauh dari Tuhan. Saya tutup dengan Wahyu pasal 1 ayat 3. Wahyu 1 ayat 3 berkata, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudara, waktu kita sangat-sangat singkat. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti ke depan. Pesan saya malam ini, cepatlah mengaku dosamu dan datang ke Tuhan. Minta Tuhan memulihkan hatimu. Bapa di sorga, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Bagi setiap mereka yang mengikuti Mutiara malam ini, hamba lepaskan Tuhan roh pertobatan turun dalam hati mereka. Hamba lepaskan hati yang rendah hati, agar mereka juga akan bisa mengalami pemulihan seperti Engkau pulihkan Daud. Malam ini kami sudah belajar akan firman-Mu, dan biarlah benih ini akan bertumbuh di setiap hati mereka. Damai sejahtera yang dari Allah akan bahkan mencabut semua rasa bersalah, rasa malu, intimidasi iblis. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, ada penyertaan anugerah Tuhan, dan malam ini kami tidur dengan damai sukacita yang daripada Tuhan. Kemenangan di pihak kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. God bless you.